Masalah baru di AC Milan, Nkunku cedera lagi, Allegri pusing tanpa Pulisic, dan Jimenez mandul. AC Milan kembali dihadapkan pada masalah besar di lini serang. Christopher Nkunku, pemain yang sempat diharapkan menjadi solusi kreatif di depan, kini justru kembali bermasalah. Bukan karena kualitas, tapi karena ada kondisi fisiknya yang tidak stabil. Pelatih Massimiliano Allegri bahkan disebut terpaksa memainkannya karena Milan benar-benar kehabisan opsi di bangku cadangan. Menurut laporan dari Milan TMN, masalah utama Nkunku bukan pada kemampuan bermainnya. Semua tahu Nkunku adalah pemain dengan visi dan teknik luar biasa, tapi ia datang ke Milan dengan kondisi fisik yang belum prima dan terus dihantui rasa takut akan cedera. Ketakutan ini terbukti nyata setiap kali mencoba tampil lebih agresif, tubuhnya justru rentan. Di laga terakhir, Nkunku sebenarnya tidak direncanakan untuk bermain. Namun karena Milan benar-benar kehabisan opsi di bench, akhirnya Allegri mengambil resiko. Masalah semakin rumit karena Christian Pulisic juga sedang absen. Tanpa Pulisic di sisi kanan, Milan kehilangan pemain yang bisa membuka ruang dan memberi variasi serangan. Sementara Santiago Jimenez, striker anyar yang diharapkan bisa jadi mesin gol, justru tampil mengecewakan. Musim baru, tapi masalah lama belum tuntas. Allegri kini dituntut untuk menemukan solusi cepat, entah dengan mengubah formasi, memberi kesempatan pada pemain muda, atau mempercepat adaptasi Jimenez. Karena tanpa kedalaman skuad yang sehat, mimpi Milan untuk bersaing di papan atas Serie A bisa kembali terancam. Bagaimana menurut kalian Rossoneri? Apakah Milan seharusnya terus percaya pada Nkunku atau saatnya mencari solusi lain di bursa Januari nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Allegri puji Samuel Ricci, calon jenderal lapangan tengah Milan di masa depan. Samuel Ricci, pemain muda yang baru beberapa bulan berseragam AC Milan, mulai menarik perhatian banyak pihak. Dan kali ini, pelatih Massimiliano Allegri sendiri memberikan pujian besar untuk gelandang 23 tahun itu. Bukan hanya soal penampilan, tapi juga soal kecerdasan taktik dan potensi besar Ricci di masa depan. Dalam wawancaranya bersama DAZN Italia, Allegri mengatakan, Samuel Ricci berkembang pesat. Dia pemain yang sangat cerdas, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dia sangat seimbang. Allegri menambahkan bahwa saat ini Ricci masih membutuhkan seorang playing playmaker di sampingnya, seseorang yang bisa membantu menjaga kestabilan lini tengah Milan. Namun sang pelatih juga yakin, di masa depan, Ricci sendiri bisa menjadi pemain dengan peran itu, pengatur tempo utama Rossoneri. Menurut Allegri, Ricci saat ini cocok dimainkan sebagai mezzala atau box-to-box midfielder karena energinya dan kemampuannya membaca permainan dari kedua sisi lapangan. Komentar ini jelas menjadi sinyal bahwa Allegri sedang mempersiapkan Ricci untuk peran yang lebih besar. Di Milan, lini tengah memang sedang mengalami transisi. Dengan kombinasi pemain yang ada, Ricci bisa menjadi kunci keseimbangan baru di era Allegri. Ricci dikenal punya visi bermain yang tajam, distribusi bola yang rapi, dan kemampuan bertahan yang disiplin. 3 hal yang membuat terlihat seperti potongan yang hilang di puzzle Milan musim ini. Kalau Ricci bisa terus berkembang di bawah tangan dingin Allegri, bukan mustahil dia akan menjadi regista di masa depan AC Milan,
penerus tradisi gelandang cerdas di San Siro, dari Pirlo ke Tonali dan mungkin Samuel Ricci berikutnya. AC Milan versus Pisa 2-2. Rossoneri diselamatkan anak muda. Drama terjadi di San Siro. AC Milan hampir saja menelan kekalahan memalukan di kandang sendiri melawan Pisa. Tapi di masa injury time, Rossoneri diselamatkan oleh anak muda mereka, Zakari Atekame. Inilah ulasan lengkap laga penuh emosi antara AC Milan versus Pisa yang berakhir dengan skor 2-2. Laga giornata ke-8 Serie A ini berjalan dengan tempo tinggi sejak awal. AC Milan tampil dominan dan baru 7 menit berjalan, Rafael Leao membuka keunggulan lewat aksi khasnya. Berawal dari skema tendangan bebas pendek Ricci, Leao menusuk dari kiri dan melepaskan tembakan melengkung yang tak mampu dijangkau kiper Pisa, Adrian Semper. San Siro bergemuruh dan Milan tanpa percaya diri untuk menggandakan keunggulan. Dominasi Milan terus berlanjut. Bartesaghi hampir menambah gol lewat tendangan bebas di menit ke-23, tapi Semper tampil luar biasa. Fofana juga punya peluang dari jarak jauh menjelang akhir babak pertama, namun lagi-lagi Semper menjadi tembok kokoh yang menggagalkan usaha Rossoneri. Babak pertama pun ditutup dengan skor 1-0 untuk Milan, meski mereka menciptakan banyak peluang. Memasuki babak kedua, Milan tetap menekan, tapi petaka datang di menit ke-56. Tembakan Cuadrado mengenai tangan De Winter di kotak penalti, wasit langsung menunjuk titik putih. Cuadrado yang menjadi eksekutor tak menyia-nyiakan peluang. Maignan terkecoh dan skor berubah menjadi 1-1. 4 menit berselang, Leo nyaris membalas lewat peluang emas, tapi tembakannya hanya membentur mistar. Pisa mulai percaya diri dan Milan tampak frustasi menghadapi pertahanan solid tim tamu. Di menit ke-86 bencana datang. Pisa berbalik unggul lewat Mbala Nzola. Berawal dari umpan panjang Akin Sanmiro, Nzola lepas dari kawalan dan menaklukkan Maignan dengan tenang. Skor 2-1 untuk Pisa dan Stadion San Siro terdiam. Tapi Rossoneri tidak menyerah. Di masa injury time, keajaiban datang dari pemain muda mereka, Zakari Atekame. Tendangan jarak jauhnya menghantam tiang dan masuk ke gawang Semper. Gol yang luar biasa dari pemain 18 tahun itu untuk menyelamatkan Milan dari kekalahan. Dengan hasil imbang ini, Milan masih berada di puncak klasemen dengan 17 poin. Tetapi posisi mereka mulai terancam oleh Inter, Napoli, dan AS Roma yang sama-sama mengoleksi 15 poin. Sementara Pisa tetap di zona bawah dengan 4 angka. Rossoneri boleh lega karena malam ini mereka diselamatkan oleh darah muda yang bernama Zakari Atekame. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk berita terbaru seputar AC Milan. Forza Milan!